Wa an Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah an abihi an jaddihi qala ja'a rajulun ila Rasulullah, diberitakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa dhunubah. Ada orang datang kepada Nabi dan mengadu tentang, oh banyak dosa-dosaku, aku pendosa. Orang yang menyesali kesalahannya. Orang datang menyesali kesalahannya, wajar. Dekat dengan Nabi, pengennya ya, kalau berdosa pengen diselesaikan dosanya. Ada orang menyesali tentang kesalahannya. Faqala hadzal qaul marrataini aw thalathan, 3 kali atau 2 kali. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan petunjuk kepada laki-laki tersebut. Kul, wahai hamba Allah, engkau menganggap dosamu banyak kan? Dan engkau mengatakan wa dzunubah, itu kan penyesalan, bukan sekedar ucapan. Wa dzunubah, oh dosa-dosaku. Di balik kalimatnya itu penyesalan, dosa-dosaku. Allah, Rasulullah yang Maha Kasih mengingatkan. Kul, katakan hei hamba Allah yang merasa berdosa. Bukan yang kurang ajar dengan dosa. Hei hamba Allah yang merasa berdosa. Maghfiratu, Allahumma ya Allah, katakan, baca. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, pengampunanmu ya Allah, awsa' min dunubi, lebih luas daripada dosaku. Wa rahmatuka, dan kasih sayangmu, arja indi min amali, kasih sayangmu lebih kami harap. Kasih sayangmu lebih kami andalkan daripada amalku sendiri ya Allah. Jadi mengandalkan kasih sayang Allah dan mengandalkan pengampunan Allah. Setelah kepeleset dari dosa, bukan mau berdosa dengan mengandalkan pengampunan Allah, itu kurang ajar. Bukan itu, jangan kebalik, jangan salah memaknai ini. Muncul orang-orang fasik dari situ, mengatakan bahwasanya kalau dia tidak berdosa, lalu apa arti pengampunan Allah? Ayo kita dosa, nanti kan Allah ngampuni kita. Nah, ini kurang ajar. Bukan itu. Jadi orang itu kan mengakui dosa dulu, kisahnya itu kan wa dzunubah. Dia menyadari kesalahannya. Inilah yang dimaksud, bukan orang. Ya gampang aja lah, Allah kan Maha Pengampun. Ini kan kurang ajar kepada Allah, bukan itu. Nah, kemudian dia mengadunya kepada Allah pun pendidikan dari baginda Nabi agar dia tidak terpuruk. Sebab bahaya orang yang putus asa, merasa dosanya gede, lalu merasa Allah tidak mengampuninya, lalu bagaimana dia? Karena merasa Allah tidak mengampuninya, sudah. Dia menjadi putus asa, ngapain juga saya berbuat baik? Padahal Allah Maha Pengampun, sehingga diajari Nabi, Allahumma ya Allah, maghfiratuka, pengampunanmu, awsa' min dunubi, lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka, dan pengampun dan kasih sayangmu ya Allah, arja indi min amali, lebih aku andalkan, lebih aku harap daripada amalku. Jadi orang yang kenal Allah seperti itu. Amal, kita melakukan satu kebaikan. Melakukan satu kebaikan. Harapannya adalah agar Allah berikan kasih sayang kepada kita ke surganya. Bahkan suatu ketika disebutkan, lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Yang memasukkan ke surga itu bukan amal kita. Ya, kita beramal untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jangan remehkan amal, jangan salah faham. Wala anta ya Rasulullah, dan termasuk engkau ya Rasulullah. Dan engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu ya Rasulullah. Ya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi dengan kasih sayang Allah itulah kita masuk surga. Lalu makna amal apa? Makna amal, kalau kita dimudahkan oleh Allah beramal baik, itu tanda kita diberi kasih sayang oleh Allah. Sebab apa? Sebab kasih sayang Allah itu paling dekat dengan orang yang berbuat baik. Jangan sampai nanti salah faham, nggak perlu amal dong, bukan gitu. Akan tapi ketahuilah, kalau kita hanya mengandalkan amal, ada suatu ketika ada orang, ini dalam dikisahkan, ada orang pengen masuk surga, lalu mengatakan, masuklah surga dengan kasih sayangku. Seorang hamba ini, dia ahli ibadah, mengatakan, nah aku masuk surga karena aku amalku baik. Waduh, dia ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa. Oh gitu, masuk surga dengan amalmu. Baik, dihitung ayo. Hitung-hitungan dengan nikmat Allah. Sholatmu, dari mana engkau bisa sholat? Air wudhu siapa yang kasih? Kamu bangkit berdiri dari siapa?
Dibanding dengan ditimbang dengan amal yang namanya nikmatnya mata, sudah nggak ada apa-apanya. Nikmat mata aja ditimbang, nikmat telinga ditimbang, nikmat ditimbang. Dibanding dengan amal yang kita lakukan, kecil amal kita dibanding karunia Allah. Mau sombong dengan amal. Nyerah seorang hamba. Ternyata apa? Yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat itu jauh daripada amal kita. Nggak sebanding tetap. Allah Maha Kasih. Bahkan saham kita tuh apa sih untuk melakukan ibadah? Kalau Allah mencabut kemauan kita untuk sholat malam, nggak bisa sholat malam loh ya. Mau berpuasa, langsung Allah cabut kekuatan kita, nggak mampu, jam 7 sudah kelaparan dia. Dan semuanya kan sahamnya dari Allah. Sudah itu mengatakan, aku bisa berbuat baik, beribadah, ujub. Kita bisa melakukan sholat karena Allah memilih kita. Kita sujud karena Allah. Dan itu kan diajarkan oleh Allah yang kadang kita nggak sadar-sadar. Setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita mengatakan, iyyaka na'budu. Aku mengabdi kepadamu, beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi kita harus sadar bahwasanya kita tidak akan mampu melakukan itu semuanya kecuali dengan pertolongan Allah. Lihat, orang kaya raya belum tentu bisa bersedekah. Orang keker gak keperasa, ngangkat pasir bisa ngangkat tepung di pundaknya bisa berkarung-karung. Sholat subuh 2 rakaat belum tentu bisa. Ayo, duitnya banyak, sedekah belum tentu mampu. Oh, dia bisa lari, jogging, berjam-jam, sepedaan setiap hari, sholat belum tentu mampu dia. Padahal kalau bicara sholat, apa sih capeknya? Enggak. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah, tidak beri pertolongan Allah. Maka setelah kita menyadari ibadah kita hanya kepada Allah, lihat, wa iyyaka nasta'in. Lalu kita sadar, kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan untuk bisa sholat, untuk bisa puasa, untuk bisa. Jadi sahamnya dari Allah semuanya. Baik, makanya nggak perlu kita sombong dengan amal, tapi kita harus beramal, tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalaha, kemudian membacalah orang itu apa yang diajarkan Nabi, tsumma qala ud, Nabi mengatakan ulangi lagi. Fa'ad. Kemudian orang itu mengulangi bacaannya, tsumma qala ud, ulangi lagi. Fa'ad, tsumma qala kum faqad ghafarallahu lak. Wahai hamba yang berdosa, berdirilah sudah. Jangan sedih, Allah telah mengampunimu. Enak. Diberi kabar gembira oleh baginda Nabi. Cuman kita kan tidak diberi kabar oleh Nabi. Akan tapi kita khusnudon. Karena kabar yang diberikan Nabi kepada siapapun bisa saja kepada kita. Hanya bedanya tidak diucapkan langsung kepada kita. Makanya jangan ragu di saat beristighfar. Allah Maha Pengampun. Astaghfirullahaladzim. Rawahul Hakim. Waqala, dan disebutkan. Ini. Ruwatu madaniyya la yurafu wahidun minhum bijarhin. Semua perawinya adalah orang-orang baik yang tidak pernah ternoda. Tidak kena jarah dalam bahasa Islam. Ismu hadis itu. Ada seorang perawi hadis nanti yang tercacat, dianggap cacat karena dusta atau karena apa? Karena dosa-dosa sehingga riwayatnya tidak terima. Ini pembahasan hadis, tidak kita bahas itu. Intinya hadis ini adalah hadis yang bisa diterima. Itu keterangan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ayo istighfar, mohon ampun kepada Allah, jangan ragu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.